Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Nurasmi Kusumah Dewi, mahasiswa dari Program Pendidikan Profesi Guru periode 1 tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 2016 985 24967 dan NIM PPG 211 00030. Dengan ini menyatakan bahwa telah benar pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, telah membuat video pembelajaran di SMA Negeri 2 Kota Serang secara daring dengan materi mengenai Kesultanan Mataram Islam di Indonesia dengan kompetensi dasar 3.8 mengenai menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, serta tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Peserta didik mampu menganalisis kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Peserta didik mampu membuat karya ilmiah berupa karya tulis mengenai proses masuknya agama Islam di Indonesia, serta menumbuhkan rasa nasionalisme bagi peserta didik. Sekian video perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, gimana kabarnya? Baik-baik? Baik sekali Bu. Baik sekali ya, alhamdulillah. Nah, Ibu cek kehadiran sudah 10 orang ya yang hadir, alhamdulillah. Berarti kita sudah bisa mulai pelajaran. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, gimana jaringannya, bagus nggak di kalian? Main bagus Bu. Main bagus ya, yang lain. Nah, Ismi. Karena jaringan mempengaruhi supaya suara sama gambar terlihat dengan jelas dan terdengar dengan jelas. Nah, sebelum kita mulai, silahkan yang masih ditutup videonya untuk dinyalakan. So, Husnul, Ismi, Faruk, terus siapa lagi yang belum? Haikal. Ini satu orang lagi yang belum, siapa? Nah, Nismara, ayo nyalakan. Nah, udah ya, sudah nyalakan semua. Selanjutnya, Ibu mau ngasih motivasi ke kalian agar mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat semangat dan antusias. Kenapa? Karena belajar sejarah itu sangat penting. Untuk apa? Menumbuhkan rasa nasionalisme di diri kalian. Karena bagaimanapun nanti Indonesia berada di tangan kalian. Nah, kalau kalian gak cinta Indonesia, maka ketika kalian nanti di bidang masyarakat, entah jadi politik, entah bekerja jadi guru, dokter, maka kalian akan merugikan Indonesia. Makanya kalian harus punya rasa cinta ke Indonesia, salah satunya dengan cara belajar sejarah agar kalian mengenal masa lalu Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu mau memaparkan ke kalian tentang tujuan, kompetensi dasar, dan kompetensi inti dari materi hari ini. Nah, sebentar ya, Ibu share screen dulu. Nah, kelihatan nggak apa yang Ibu share? Belum Bu. Belum ada Bu. Ya, baru ada Bu. Ada ya? Oke, alhamdulillah. Nah, ini. Nah, kompetensi inti kita hari ini adalah Nah, yang pertama, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, kompetensi dasar kita adalah menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Lalu 4.8 menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kerajaan Islam di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan kerajaan Islam di Indonesia. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan karya tulis tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Yang terakhir, menumbuhkan rasa nasionalisme bagi peserta didik. Nah, itulah kompetensi dasar, kompetensi inti dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu memberitahukan kalian HIKDD tujuannya kenapa? Karena kompetensi itu penting agar nanti di akhir pelajaran kompetensi yang dimaksudkan itu bisa kalian tunjukkan sebagai evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya pembelajaran kita hari ini akan Ibu berikan video tentang terkait materi Kesultanan Mataram Islam. Setelah video nanti kita akan presentasi seperti yang kemarin Ibu berikan tugas di WA group. Nanti setelah presentasi nanti kita akan tanya jawab. Nah, sebelum Ibu ngasih video ke kalian, Ibu mau menanyakan materi tentang minggu lalu. Nah, materi minggu lalu kan Ibu menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia dimulai dari di wilayah Sumatera, yaitu di wilayah Aceh ada Samudra Pasai, kemudian ada kerajaan Aceh Darussalam. Nah, kenapa setelah dari Aceh, kenapa di Sumatera dulu baru di Pulau Jawa kerajaan Islam pertama muncul? Ibu ulang lagi ya pertanyaannya, kenapa kerajaan Islam pertama muncul di Indonesia di wilayah Sumatera, bukan di wilayah Jawa? Silakan, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ayo Saiful. Masuk kira-kira kenapa Saiful? Karena pada saat itu Pulau Sumatera merupakan jalur masuknya pedagang dari Arab. Masuknya dagang dari Arab, jadi Arab itu masuk ke wilayah Sumatera. Oke, yang perempuannya coba Ismi. Kenapa kira-kira Ismi? Kenapa nggak Pulau Jawa dulu, tapi kenapa malah ke Aceh? Kerajaan Islam pertama muncul di Indonesia. Kenapa Bu? Ulangi Bu. Kenapa kerajaan Islam pertama muncul di Indonesia itu di wilayah Sumatera, bukan di wilayah Jawa? Kenapa Ismi? Soalnya pada waktu itu mungkin Pulau Sumatera tuh kan daerah lautan, jadi dia tuh apa ya, kayak jadi pusat perdagangan gitu loh. Jadi pusat perdagangan. Jadi kenapa Sumatera dulu benar ada hubungannya dengan jadi pusat perdagangan dan jadi jalur masuknya orang-orang Arab? Kenapa? Karena waktu itu Sumatera merupakan jalur perdagangan yang dilewati oleh orang-orang yang dari Cina ingin ke India, dari India ke Cina. Jadi merupakan jalur perdagangan yang dilewati oleh pedagang saudagar dari Timur Tengah. Nah, itu kenapa di Sumatera dulu baru akhirnya masuk ke wilayah Jawa. Nah, di Jawa sendiri sebelum Mataram Islam, kerajaan Kesultanan Islam pertamanya adalah Kesultanan apa? Coba Ismara. Sebelum Mataram Islam, Kesultanan pertama Islam di Pulau Jawa apa? Masih ingat? Minggu kemarin sudah Ibu jelaskan. Yang Raden Patah rajanya, masih ingat?
Bu. Demak ya, Bu? Ya, kerajaan Demak. Bagus. Nah, setelah Demak, kemudian ada kerajaan yang berdiri di ujung barat Pulau Jawa, Kesultanan Islam juga. Apa itu, Nanda? Kerajaan Kesultanan apa? Nanda? Kesultanan apa? Masih ingat minggu kemarin yang kita bahas? Kerajaan Kesultanan Demak dan yang kita tinggali sekarang, kita di mana? Banten. Bantu, bagus Agil, masih ingat ya Nanda, salah ya sama Agil, nggak apa-apa. Jadi kalau kita udah bahas tentang Kesultanan Banten dan Demak, sekarang kita membahas tentang Kesultanan Mataram Islam. Nah, sebelum Ibu jelaskan dan kalian Ibu kasih waktu untuk presentasi, Ibu mau memperlihatkan video tentang Kesultanan Mataram Islam ya. Ibu share screen dulu. Ini ya. Ya, Bu. Ya. Kesultanan Mataram. Bagian 1 berawal dari hutan Mentau. Kesultanan Mataram berdiri setelah meninggalnya Sultan Hadiwijaya, pemimpin Kesultanan Pajang. Pangeran Benowo, putra satu-satunya Sultan Hadiwijaya, menolak untuk meneruskan tahta Pajang. Sutawijaya, putra angkat Sultan Hadiwijaya, mengambil alih kepemimpinan dan memindahkan pusat pemerintahan ke Mataram. Selanjutnya, berdirilah Kesultanan Mataram atau yang juga dikenal dengan nama Negari Kesultanan Mataram. Sutawijaya menggunakan gelar Penembahan Senapati. Sutawijaya adalah putra dari Ki Ageng Pamanahan, pembuka hutan Mentau yang kelak diberi nama Mataram. Hutan Mentau diberikan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan atas jasanya mengalahkan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan, dalam kisruh keluarga Istana Demak. Dalam upaya mengalahkan Arya Penangsang, Ki Ageng Pamanahan bekerja sama dengan Ki Panjawi. Ki Panjawi kemudian mendapatkan wilayah Pati atas keberhasilan mengalahkan Adipati Jipang Panolan tersebut. Begitu hutan Mentau telah diserahkan, Ki Ageng Pamanahan dan Sutawijaya segera membuka hutan tersebut menjadi sebuah desa. Selang belasan tahun kemudian, hutan Mentau telah menjelma menjadi kota nan ramai. Setelah Ki Ageng Pamanahan meninggal dunia, Sutawijaya melanjutkan kepemimpinan di Mataram. Sutawijaya kemudian mewarisi bekas wilayah Kesultanan Pajang seiring mangkatnya Sultan Hadiwijaya. Tahun 1584, Sutawijaya naik tahta dan menjadi pemimpin pertama Kesultanan Mataram dengan gelar Panembahan Senopati Ing Alagat. Sebagaimana Demak dan Pajang, Mataram juga merupakan dinasti penerus Majapahit. Wilayah kekuasaan Pajang mencakup Jawa bagian tengah dan sebagian dari Jawa Timur. Di Jawa Tengah, Kabupaten Pati tidak bisa dikatakan bawahan Mataram karena posisi mereka sederajat sejak penyerahan Pati kepada Ki Panjawi dan hutan Mentau kepada Ki Ageng Pamanahan. Sedangkan Jawa Timur atau disebut juga dengan Brang atau Tlatah di sebelah timur Bengawan Solo yang sebagian wilayahnya pernah berada di bawah Demak dan Pajang menolak mengakui kekuasaan Mataram. Untuk mengokohkan kekuasaannya sebagai pemimpin Jawa, Panembahan Senopati harus menaklukkan Jawa bagian timur. Tlatah Madiun adalah target pertama Panembahan Senopati. Tahun 1586 hingga 1587, pasukan Mataram menyerbu Madiun. Madiun ketika itu dipimpin oleh seorang bupati perempuan bernama Retno Dumilah, putri dari Pangeran Timur, Bupati Madiun sebelumnya. Madiun yang didukung aliansi pasukan dari kabupaten di Jawa bagian timur berhasil mengalahkan Mataram. Tahun 1590 dengan dipimpin langsung oleh Panembahan Senopati, Mataram kembali menyerang Madiun. Madiun yang dan Ponorogo terlalu banyak menguras potensi militer Mataram. Praktis, selama awal kepemimpinan Prabu Hanyakrawati, tidak ada pergerakan pasukan Mataram ke Brangwetan. Baru pada tahun 1608 dibuat sebuah rencana aksi militer untuk menaklukkan Surabaya. Aksi
invasi militer Mataram terhadap Surabaya berlangsung pada tahun 1610. Prabu Hanyakrawati memerintahkan serangan bergelombang terhadap Surabaya dan berlangsung 3 tahun 1613. Ketika serangan terhadap Surabaya belum menampakkan hasilnya, Prabu Hanyakrawati meninggal di hutan perburuan Krapyak. Prabu Hanyakrawati mengalami kecelakaan dalam perburuan tersebut sehingga kelak akan dikenal sebagai Pangeran Seto ing Krapyak, yang artinya adalah pangeran yang meninggal di Krapyak. Tahta Mataram pun dilanjutkan oleh sosok yang akan dikenal sebagai pemimpin terbesar dalam sejarah Mataram, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Berpindahnya pusat kekuasaan dari Demak di pantai utara, Pajang di tengah, dan kemudian Mataram di bagian selatan, membuat agama Islam pun menyebar dari pesisir utara ke pedalaman bagian selatan Jawa. Pada masa-masa inilah hingga sekarang ditemukan corak penganut agama Islam ala pesisir dan agraris khas pedalaman Jawa. Apakah yang mau bertanya? Siva, Faruk, Sevo, Haikal, Nanda mau nanya nggak? Husnul? Saya Bu mau nanya Bu, Oke, Nanda, apa pertanyaannya Nanda? di kerajaan Mataram Islam kan ada pemimpinnya. Kerajaan Mataram Islam ada pemimpinnya, pertanyaannya itu. Ada yang bisa jawab? Kira-kira di kerajaan Belum selesai Bu, belum selesai. selesai. Oke, silakan Nanda. Kan pasti ada pemimpinnya gitu dalam pemerintahan itu. Nah, yang paling tingginya itu disebut apa Bu di kerajaan itu? Maksudnya ini tinggi itu strukturnya apa ya, raja yang paling besarnya, maksudnya yang membawa kejayaan Mataram Islam? Lebih ke strukturnya Bu. Ke strukturnya. Oke, ada yang bisa jawab? Ayo. Oke, siapa lagi yang mau jawab lagi yuk? Haikal mau jawab, Haikal mukanya lemes banget. Ayo semangat dong sih. Oke, Haikal coba jawab pertanyaannya Haikal. Yang paling tinggi kesultanan. Yang paling tinggi ya siapa? Kesultanan. Nama rajanya itu Sultan. Oke, nama gelarnya Sultan ya. Oke, jadi benar ya Nanda ya. Jadi di Kesultanan Mataram Islam ini memang banyak jabatan, ada patih, ada prajurit, ada sultan juga. Nah, tapi emang yang paling tinggi gelarnya adalah sultan. Nah, sultan ini di Mataram Islam ini sampai sekarang juga masih ada ya keturunan dari Mataram Islam yang sampai sekarang. Kalau kita ke Jogja, di situ ada Kesultanan Yogyakarta. Nah, itu jadi paling tinggi gelarnya adalah sultan, benar kata Haikal ya. Nah, selanjutnya yang mau bertanya lagi? Gak ada. Kalau ada yang mau ditanyakan, jadi dari materi tadi kita bisa lihat ya betapa Mataram Islam itu sejarahnya sangat panjang, dari sebuah hutan yang dibabat habis, kemudian menjadi sebuah kota yang ramai, lama-kelamaan akhirnya menjadi sebuah kerajaan di mana tadinya merupakan bawahan Pajang, akhirnya kemudian menjadi sebuah kerajaan yang independen. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian presentasi dari tugas LKPD yang Ibu berikan. Kemarin Ibu bagi 3 kelompok, ada politik, ada ekonomi, dan sosial. Sosial budaya. Itu sosial budaya kelompoknya siapa? Saya. Ngomong Ismi. Ismi sama siapa aja Ismi? Haikal sama Nismara. Ismi, Haikal, Nismara. Silakan. Yang set screen-nya siapa? Saya. Ya, Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya dari Kesultanan Mataram Islam. Untuk slide yang pertama akan dijelaskan oleh Haikal. Baik, terima kasih atas waktunya. Kehidupan sosial budaya Kesultanan Mataram Islam.
Kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Jadi bisa kita lihat di sini kehidupan sosial yang ada di Kesultanan Mataram Islam, walaupun sudah menggunakan hukum Islam, tetapi Kesultanan Agung yang membuat Kesultanan Mataram Islam tersebut menjadi naik namanya, membuat kesultanan ini menjadi kesultanan yang modern pada masa itu. Jadi ketika ia menggunakan hukum Islam, tetapi ia tidak meninggalkan norma-norma lama, sehingga masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar situ masih menerima kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Agung. Lalu dalam pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, Raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan, para pejabat pemerintahan memperoleh imbalan berupa tanah garapan, sehingga sistem kehidupan ini menjadi dasar munculnya tuan-tuan tanah di Jawa. Kehidupan sosial budaya Kesultanan Mataram Islam. Adanya akulturasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi antara kebudayaan asli Hindu, Buddha dengan Islam, memunculkan budaya baru yang dinamakan kebudayaan Kejawen. Jadi Sultan Agung ini menggabungkan kebudayaan yang ada di Hindu, norma-norma yang lama Hindu, Buddha, dan hukum Islam dengan Islam, sehingga memunculkan kebudayaan Kejawen. Upacara grebek yang bersumber pada pemujaan roh nenek moyang berupa kenduri pegunungan yang ialah tradisi semenjak zaman Majapahit, dijatuhkan pada waktu perayaan Hari Besar Islam, sehingga muncul grebek Syawal pada hari raya Idul Fitri dan grebek Maulud pada bulan Rabiul Awal. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan, itu adanya suasana yang aman, tenang, dan tentram, maka berkembang juga kesusastraan Jawa. Sultan Agung sendiri itu mengarang kitab sastra genjing yang berupa kitab filsafat. Demikian juga muncul kitab Niti Sastra, dan Astabrata yang meliputi pedoman tabiat baik yang bersumber pada kitab Ramayana. Jadi yang terakhir itu setelah berkembangnya Islam, Sultan Agung dan Jawa. Nah, dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan seperti bulan yang demikian pula nama-nama bulan yang mengacu pada bahasa dan bulan Arab. Nah, hitungan tahun yang sebelumnya ialah tarik Hindu yang didasarkan pada peredaran matahari atau tarik Samsiah, dan semenjak tahun 1633 diubah menjadi tarik Islam yang menurut pada peredaran bulan, yaitu tarik Qamariyah. Nah, tahun Hindu pada tahun 1555 diteruskan dengan perhitungan Gres dan dikenal dengan tahun Jawa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan pada teman-teman yang ingin bertanya. Saya dulu, Bu. Ya, tadi dijelaskan oleh Haikal tentang perpaduan antara Islam dan norma-norma lama. Contohnya apa sih yang tidak ditinggalkan norma-norma lamanya dan digabungkan dengan hukum Islam itu seperti apa? Contohnya itu. Contohnya tadi yang sudah saya sebutkan ada gerbek yang biasanya dilakukan oleh budaya Hindu Buddha itu. Biasanya upacara gerbek itu dilakukan oleh Hindu Buddha, namun dengan digabungkan dengan Islam jadinya acara tersebut dilaksanakan pada saat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha apa? Maulud tadi. Gimana Adil? Ya, Bu.
Paham? Paham. Oke, selanjutnya Siva tadi pertanyaannya. Pertanyaannya itu kenapa Sultan Agung pada saat itu membuat kalender Jawa dan mengganti kalender yang sebelumnya? Jelas nggak pertanyaan Siva? Kurang jelas ya? Siva apa? Soalnya kurang jelas Siva. Pertanyaan itu kenapa Sultan Agung pada saat itu membuat kalender Jawa dan menggantikan kalender yang sebelumnya? Tujuannya itu untuk apa dia melakukan itu? Oh iya, itu pertanyaannya kenapa Sultan Agung membuat kalender Jawa untuk menggantikan kalender yang sudah digunakan sebelumnya. Saya kan mau menjawab. Ismi, Haikal, apa Mismara? Ya, Bu. Haikal semua di Seperti yang tadi sudah kita jelaskan, yang sudah dibacakan dari Minur Jannah, bahwa Sultan Agung mengganti kalender Jawa, mengganti kalender sebelumnya dengan kalender Jawa. Apa sih tujuan dari Sultan Agung maksudnya mengganti kalender tersebut? Jadi ada dua alasan yang saya tangkap di sini. Yang pertama itu untuk memperkenalkan kepada masyarakat sekitar tentang adanya nama-nama bahasa Arab gitu, nama-nama keislaman yang dilakukan dengan cara mengganti kalender Saka, kalender sebelumnya dengan kalender Jawa. Sehingga kan di kalender Jawa itu ada nama-nama Arab gitu. Jadi ada unsur-unsur Islam yang setidaknya masyarakat tersebut tahu awalnya ada Islam gitu loh. Terus untuk yang kedua, untuk menyamakan atau menyeragamkan masyarakat yang ada di Jawa sehingga tidak ada kalender yang berbeda-beda, sehingga di masyarakat Jawa kalendernya hanya satu gitu, kalender Jawa. Nah, dengan adanya pergantian kalender tersebut, masyarakat Jawa merasa diperhatikan oleh Kesultanan Mataram, yaitu Sultan Agung pada saat itu. Oke, Ismi sama Nismara mau kasih tambahan, ayo. Jadi tadi Haikal terus yang menjawab. Gimana Ismi, Nismara? Cukup, Ismi? Cukup. Gimana Ismi, kasih tambahan? Udah, Bu. Tadi apa sih pertanyaan tuh? Apa Ismi? Pertanyaannya? Tadi saya tuh ada panggilan dulu. Pergantian kalender. Jadi benar ya, apa yang dikatakan Haikal, jadi Sultan Agung memang sengaja mengganti kalender Saka yang digunakan oleh penduduk Jawa saat itu menjadi kalender Jawa. Kenapa? Agar menyeragamkan kalender yang digunakan, dan karena Mataram Islam menganut agama Islam, maka membuat kalender sendiri yang ada akulturasinya antara Islam dan kebudayaan sebelumnya, yaitu kebudayaan Hindu-Buddha, di mana Saka itu kan merupakan kalender Hindu-Buddha. Nah, jadi kalender Jawa ini bukan kalender Islam ya, tapi penggabungan antara budaya Hindu-Buddha dengan budaya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan kami kelompok 3 untuk menjelaskan Sultan Islam dalam kehidupan ekonominya. Kesultanan Mataram Islam. Sultan Mataram Islam merupakan kerajaan dengan kehidupan ekonomi yang berbasis pada agraria. Hal ini karena letak kerajaan Mataram Islam yang berada di pedalaman. Akan tetapi di pesisir Pulau Jawa, Mataram pun mengembangkan ekonomi dalam bidang maritim. Jadi Kesultanan Mataram Islam ini punya dua pokok ekonomi, yaitu yang pertama agraria, yang kedua karena mempunyai dua lokasi berbeda, jadi memudahkan untuk mengembangkan pokok ekonomi yang ada. Selanjutnya itu ekonomi agraria akan dijelaskan oleh Nanda. Silakan Nanda. Baik, terima kasih. Lahan pertanian Mataram Islam itu sangat besar. Mereka bertani kapas, beras, palawija, gula, dan hasil alam lainnya. Dan karena punya lahan yang sangat besar, mereka bisa mengekspor ke wilayah-wilayah lain. Pada abad ke-17,
Bahkan Kesultanan Mataram Islam itu menjadi pengekspor terbesar beras pada saat itu. Dan baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke rekan saya, Husnul. Hari ini dikuasai pelabuhan-pelabuhan yang ada di pesisir, dan sekarang Pulau Jawa menjadi masyarakat Islam menjalin perdagangan dengan wilayah lain seperti Malaka dan Maluku. Baiklah, itu ada penjelasan tentang ekonomi agraria dan ekonomi maritim. Untuk selanjutnya ada pertanyaan. Ayo, Agi udah nantangin, ada pertanyaan, sok silakan bertanya. Ayo Ismi, Saiful, Ismara belum bertanya nih ya. Haikal biasanya suka nanya, nggak mau nanya. Ini Ismi Ismara nggak mau bertanya juga nih, belum nanya loh dari tadi. Saiful juga. Siva mau nanya lagi? Saya mau nanya. Oke, Saiful. Nah, itu kan Kesultanan Mataram Islam itu memiliki lahan pertanian yang sangat besar, hasil alam lainnya, dan mengekspor ke wilayah lain. Nah, wilayah lainnya ini wilayah apa aja? Salah satunya. Oke, jadi kemana Mataram Islam melakukan ekspor ya? Iya, Bu. Pertaniannya. Oke, kemana? Husnul, Agil, kemana Anda? Gil mau jawab, Gil. Daerah Jawa, Jogja. Terus? Yang pasti ke sekitar pesisir-pesisir di Pulau Jawa itu, karena mereka juga mengadakan kerjasama gitu antar kerajaan-kerajaan di pesisir Jawa itu. Kemudian tentu ya, jadi tadi tuh kata jawaban Anda kan di pesisir pantai. Nah, jadi emang Kesultanan Mataram Islam ini memiliki beberapa pelabuhan di pesisir pantai, dan pelabuhan-pelabuhan ini menjadi arena perdagangan antara Mataram Islam dengan wilayah kerajaan lain seperti Banten, seperti Ternate Tidore yang ada di Maluku, terus wilayah kerajaan di Sumatera. Jadi hasil pertanian ini diekspor di luar Kesultanan Mataram, luar pulau seperti kerajaan yang ada di Mataram, kerajaan yang ada di Maluku, kerajaan yang ada di Sumatera. Nah, itu saya full jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, jadi pertemuan kita hari ini presentasi sudah selesai. Nah, ini presentasi kan tugas dari LKPD, dan apa yang kalian presentasikan menjadi nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan. Nah, itu ada di instrumen penilaiannya. Dan untuk kesimpulan hari ini, Ibu mau minta tolong Ismi. Silakan Ismi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa aja sih tadi materi yang kita pelajari? Kesimpulannya tuh tadi tuh ini kita mempelajari tentang kehidupan politik dari Kerajaan Mataram, kehidupan sosial budayanya, dan juga tentang ekonominya. Oke, jadi tadi kita mempelajari politiknya, mempelajari sosialnya, dan mempelajari ekonominya. Dan dari Kerajaan Mataram Islam itu ternyata ada beberapa kebudayaan Mataram Islam yang sampai sekarang masih ada dan masih kita gunakan. Kira-kira ada yang tahu apa saja yang masih kita praktekkan hingga saat ini dari Kesultanan Mataram Islam? Ada yang tahu apa saja masih kita praktekkan? Ya, kalender itu nggak sih, Bu? Nah, kalender Jawa. Kalau kalian beli kalender suka masih ada kan nama-nama Jawa pon kayak gitu. Nah, jadi Pantahima itu yang hari-harinya ya. Jadi masih ada kalender Jawa yang digunakan, masih dijual juga. Terus juga grebek sawah, grebek maulud sampai sekarang juga masih dirayakan ya di Jogja, di Kesultanan Yogyakarta, yang merupakan merupakan kepanjangan dari Kesultanan Mataram Islam. Nah, untuk hari ini Ibu sudahi, terus semangat buat belajar sejarah,
Minggu depan nanti kita ketemu lagi dengan materinya Kesultanan Ternate Tidore. Nah, Ibu cukupkan sampai sini. Kita ucapkan hamdalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.